Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Ketemu lagi dengan IWB Kang Mas Cak. IWB saat ini langsung dari Palopo, Sulawesi. Dan hari ini Cak, IWB alhamdulillah diundang oleh Honda ya untuk meliput racing. Nah, kita kebetulan sedang berkecimpung dalam dunia racing. Tapi ini ada topi HRC ya. Jadi walaupun judulnya kita akan membahas mengenai secara general teknis MotoGP, tapi jelas Cak mendapatkan topi orisinil HRC Honda Racing Senang Pol Cak. Nah, ini adalah merchandise yang diberikan oleh Astra Honda Motor ya buat IWB nantinya meliput Honda Racing. Jadi teman-teman, Honda memang AHM ya khususnya Cak ya, mereka memiliki sebuah program khusus yang mana mereka menggembleng para pembalap muda, digembleng dari Honda Racing School, yang nantinya dari sini bibit-bibit unggul akan dibawa oleh Astra Honda Motor untuk menuju ke yang lebih tinggi. Dan cita-cita AHM adalah membawa para pembalap cilik ya, para pembalap Indonesia untuk menuju ke ajang MotoGP. Jadi Veda Ega salah satu pembalap ya yang digembleng oleh Honda ya lewat Honda Dream Cup ini Cak. Dan ini adalah salah satu program yang harus kita dukung Cak. Karena memang bagus banget ya. Mereka mengenalkan teknis, mereka juga mengembleng mengenai bagaimana menjadi pembalap profesional, dan salah satunya adalah Honda Dream Cup. Itu Kang Mas ya. Jadi WP barusan nyampe ke Palopo pagi ini, WP akhirnya langsung membuat video ini supaya sampean tahu secara general seperti apa teknis MotoGP, karena ini dibahas berkali-kali dan ini juga ada beberapa pertanyaan, intinya pertanyaan sampean semuanya yang penasaran dengan gaya dari Maverick Viñales Cak. Jadi teman-teman, informasi buat sampean semuanya. Kalau sampean memperhatikan Viñales di tahun ini, Viñales memberikan sebuah demonstrasi yang cukup aneh dan unik, Cak. Jadi beberapa informasi yang kita dapatkan, termasuk juga pada saat kita amati, ternyata Viñales melakukan pengereman menggunakan dua tuasnya, jadi kiri kanan. Makanya kalau kita perhatikan pada saat hard braking, Viñales mengerem dengan dua tuas yang berbarengan seperti skuter atau matic. Nah, ini IWB akan jelaskan Cak supaya sampean tahu apa sih sebenarnya itu. Apakah betul yang tuas kiri yang biasanya kopling kok menjadi rem? Nah, makanya Cak kita akan bahas satu persatu, step by step supaya sampean semuanya tahu seperti apa MotoGP, betapa complicatednya MotoGP, karena sekecil apapun itu MotoGP dihitung Cak. Sepersekian milidetik itu berguna. Makanya setiap tim berusaha menyempurnakan komponennya, membuat terobosan-terobosan yang tujuannya adalah untuk membuat pembalap supaya lebih cepat melahap lap by lapnya. Ya, itu Cak ya. Nah, teman-teman, kalau kita ngomongin MotoGP bike, memang kita harus akui ini adalah sebuah wadah bagi para tim untuk berinovasi. Mereka melakukan gebrakan-gebrakan, melakukan ya istilahnya pengembangan yang agak beda dibandingkan dengan motor yang biasanya. Motor mass production yang kita tunggangi berbeda Cak. Makanya sampean akan melihat ada aero yang semakin gede ya, semakin kayak ikan sapu-sapu, atau bukan lagi, atau mungkin ready device di mana motor bisa turun ya shockbreakernya pada saat masuk tikungan, dan pelan-pelan pada saat keluar tikungan maka motor akan naik lagi. Jadi itu adalah salah satu atau beberapa ya contoh yang bisa ke semuanya. Dan teman-teman, untuk membuat semuanya semakin sempurna, tentu saja para tim selalu melakukan inovasi-inovasi. Yang dilakukan oleh Ducati, salah satunya adalah Aero, yang dikembangkan mereka selama bertahun-tahun. Dan sekarang pun para pabrikan Jepang mengikuti mereka. Jadi kalau sampean boleh gali ya, kita gali lebih dalam, jujur Cak, pabrikan Jepang ini tertinggal cukup jauh dibandingkan dengan pabrikan Eropa. Karena pengembangan Aero mereka lebih lambat, bahkan ada yang mengatakan pengembangan pabrikan Jepang untuk aeronya itu lebih lebih tertinggal ya. Jadi tertinggal sekitar 10 tahun dibandingkan dengan para pabrikan Eropa. Ini kan gila Mas. Artinya pada saat pabrikan Eropa bergerak dengan aeronya, pengembangan aeronya, pabrikan Jepang ternyata diam saja, dan mereka baru bergeraknya mungkin beberapa tahun terakhir, dan itu ternyata tidak signifikan. Nah, teman-teman, untuk MotoGP pasti sampean tahu aero itu buat apa. Kenapa sekarang ini ya fairing dari motor MotoGP begitu complicated, begitu aneh, bosnya Cak, begitu besar, makin aneh. Ada side pod, ada juga downwash duct, macam-macam lah yang kita sebutkan dan pernah kita jabarkan ke sampean semuanya. Semuanya adalah satu Cak, tujuannya bagaimana membuat motor semakin cepat keluar tikungan. Jadi sekilas informasi buat sampean semuanya, IWB nggak akan menjabarkan yang jelimet ya, supaya sampean
Simpel aja nangkepnya. Jadi aero, Cak, salah satu tujuan aero adalah mendapatkan stability pada saat pengereman. Ya, sekali lagi, pada saat pengereman motor lebih stabil. Karena kan pada saat motor MotoGP digeber 350 km per jam, hard braking itu dibutuhkan kestabilan ya aero yang sangat-sangat tinggi levelnya, jadi high level. Dan itu bisa didapatkan dengan aero yang mumpuni. Yang pertama demikian. Nah, yang kedua adalah aero juga berguna untuk menyetabilkan ban depan supaya nggak ngangkat, nggak gampang ngangkat. Jadi teman-teman jangan salah, para pembalap ataupun para tim MotoGP berusaha supaya ban depan MotoGP bak itu nggak gampang wheelie. Jadi kalau di kita ini kan seneng banget ya membuat motor wheelie naik-naik kayaknya gagah bener gitu ya. Tapi kalau di MotoGP nggak suka, Cak. Justru itu akan memperlambat lap time dan itu dihindari oleh para tim. Makanya salah satu gebrakan dari tim Ducati contohnya ataupun semuanya sekarang ini sudah mencoba aero ya, aero pengembangannya adalah bagaimana motor keluar tikungan pada kondisi tetap di aspal bannya. Itu adalah tujuan dari aerodinamika. Jadi stability pada saat braking dan juga pada saat keluar tikungan mencegah wheelie. Walaupun juga anti wheelie sudah ada, Cak. Secara elektronik ada yang namanya anti wheelie. Tapi tujuan mereka tidak hanya anti wheelie, tapi dibantu pula dengan aero yang mumpuni sehingga pada saat motor digeber, pembalap akan lebih cepat bisa membuka gas. Jadi kalau stabil nggak gampang angkat kan, pembalap bisa lebih cepat membuka gas keluar tikungan. Itu menguntungkan buat mereka. Cak, masih azan asar dulu, kita stop ya. Kita akan lanjut sebentar lagi. Nah, kita lanjut, Cak. Alhamdulillah, azan sudah selesai. Oke, jadi basic yang sudah IWP share tadi adalah para tim memang berusaha bagaimana mencegah motor wheelie dan itu bisa memangkas lap time menjadi lebih cepat. Jadi teman-teman jangan salah, untuk MotoGP 0,0 sekian detik itu dihitung, Cak. Very jelimet bahasanya Kang Mas. Itulah kenapa, Cak, Marquez sendiri mengatakan ya secara publik ya, secara terbuka kemarin bahwa GP23 tidak mungkin bisa mengalahkan GP24. Secara teknis, karena motor ini memang kalah 0,03 detik setiap lapnya. Jadi konfirmasi Marquez kemarin, Cak, pada saat interview, apa yang dilakukan dia sudah maksimal di GP23. Dan dia juga ya ibaratnya tidak terlalu yang muluk-muluk ya, juara dunia atau istilahnya bisa juara berkali-kali pada saat race. Karena pada saat pada kondisi optimalnya, Cak, bagaimana GP23 dan GP24 secara teknis, secara apapun itu performa. Ternyata Marquez memastikan bahwa GP23 tertinggal 0,03 detik sampai dengan 0,04 detik setiap lapnya. Jadi ini artinya, Cak, kita pasti berpikir nih, kok cuma dikit, Cak, IWB, terus apa pengaruhnya hanya 0,03 detik? Apakah ini akan berpengaruh, Cak? Itu kan setiap lapnya, Cak. Jadi kalau 0,3 detik ya bahasanya, Cak, dikalikan dengan ya taruhlah ada sekitar 25 putaran hingga 27 putaran, maka Marquez memastikan bahwa GP23 tertinggal secara umum ya performanya setiap finish ya pada saat seri dari race, maka biasanya tertinggal 3 sampai dengan 6 detik. Itu secara umumnya. Makanya Marquez mengatakan bahwa jika ingin mengalahkan Pecco ataupun mengalahkan Martin, dia harus memiliki senjata yang sama. We should have the same weapon. Bahasanya demikian. Makanya Kang Mas, setiap jengkal dari mili ya, detik itu ternyata dihitung. Itulah kenapa lahirlah yang namanya aero. Yaitu sekelas tentang aero. Nah, Cak, sekarang ready device sama, Cak. Ready device dan aero fungsinya sama. Di mana ready device akan menurunkan shock breaker ya pada saat start, itu juga mencegah yang namanya wheelie, termasuk juga pada saat masuk dan keluar tikungan itu juga mencegah namanya wheelie. Jadi semuanya dihitung sedemikian rupa. Nah, sekarang kita akan mengarah kepada teknis yang lain, yakni pengereman. Teman-teman semuanya, sesuai dengan judul IWP ingin nge-share satu poin yang menarik sekali. Satu poin yang menjadi ya pembahasan banyak sekali dan juga teman-teman semuanya nanya ke IWP nih, Cak, IWP, kok ada sih kenapa ya? Kok pernah kita lihat Maverick Vinales di Texas Amerika ataupun di beberapa race, dia mengerem dengan kondisi di mana dua-duanya ditarik. Jadi kalau sambil perhatikan, pasti sama harus jeli ya, kita katakan bahwa Maverick Vinales dipastikan memang menggunakan tuas koplingnya untuk ngerem, Cak. Jadi bahasanya ini adalah scooter brake. Jadi sekali lagi scooter brake. Nah, sama pasti tahu ya scooter brake itu seperti apa. Di mana motor ya, kalau kita menggunakan motor matic kan pasti ngeremnya kiri kanan, Cak. Jadi fungsi yang kiri juga buat ngerem, yang kanan buat ngerem. Tapi kalau motor sport pasti kan enggak. Sama tahu sendiri ya, kalau kita nunggang CBR mungkin atau Ninja,
itu kan kalau kita yang kiri itu buat ngopling, bener nggak? Pada saat ditarik justru akan ngelos. Tapi ternyata MotoGP nggak demikian di Maverick Viñales. Jadi RSGP Aprilia nggak demikian. Nah, kita akan bahas itu. Pertanyaannya begini, Cak. Sebelum kita melangkah kepada scooter brake bahasanya, Cak. Ini adalah scooter brake. Ini bahasa Inggrisnya. Tapi kalau kita artikan, ini adalah rem motormatic. Itu ya kira-kira ya. Nah, sebelum kita membahas mengenai scooter brake yang ada pada motor Aprilia Viñales, IWB akan share ya beberapa informasi, khususnya adalah tipe pengereman. Teman-teman semuanya pasti sampean tahu kalau sampean bisa nunggang motor sport. Pengereman motor biasanya akan dilakukan di bagian tuas kanan ya, bener nggak ya, bagian kanan untuk rem depan. Sementara untuk rem belakang selalu di kaki kanan. Nah, itu yang umum ya, yang jamak demikian. Yang ya biasa yang kita kenal seperti itu. Tapi di MotoGP ataupun bahkan di World Superbike dan juga di Isle of Man TT, WB pernah interview langsung ya pada saat itu John McGuinness. Kita sudah tanya ke beliau langsung ya, termasuk juga dari teknisinya dari Honda ya HRC yang memang mensponsori penuh John McGuinness untuk turun di Isle of Man TT. Karena kita menemukan rem yang digunakan ternyata bukan rem yang normal, Cak. Jadi kita nggak menemukan adanya tuas di bagian kanan, kakinya tuh nggak ada, Cak. Makanya kita pernah sempat nanya kepada teknisinya, mekaniknya, dan ternyata inilah alasan yang diberikan dan mereka menggunakan yang namanya thumb brake. Thumb brake itu adalah rem di bagian tuas sebelah kiri, itu ada semacam tuas kecil begitu, dan umumnya di bawah dari stang. Itu disebut sebagai thumb brake atau pengereman di jempol. Tapi teman-teman jangan salah, ternyata pengereman di jempol itu tidak terlalu disukai oleh pembalap. Dan untuk memberikan gambaran ke sampean semuanya, seperti apa sih thumb brake dan bagaimana Maverick Viñales, sama intip saja video IWB berikut ini, Cak. Nah, Cak, jadi buat gambaran sampean, seperti apa sih yang disebut sebagai scooter brake? IWB akan kasih gambaran ke sampean semuanya, bagaimana MotoGP bike, dan kebetulan ini ada simulasi Honda CBR 250RR, jadi biar sampean tahu. Jadi teman-teman, kalau kita membicarakan tentang MotoGP, WB sudah share sama semuanya, ada yang namanya thumb brake ya. Thumb brake itu adalah rem di jempol, dan itu biasa digunakan oleh para pembalap yang sudah lama-lama, bahkan di balap Isle of Man TT pun menggunakan itu. Jadi teman-teman, thumb brake itu sebenarnya lebih kepada di sini, Cak ya. Jadi kita sorot coba, Cak, sini, Cak. Jadi kalau thumb brake biasanya ada tuas di sini, Cak. Tuasnya kecil ya, mungkin di sini nggak ada. Tapi sebagai gambaran, ketika pembalap melakukan pengereman, maka sama akan menemukan di sini ada didorong, Cak. Jadi biasanya pembalap mengerem, itu di bagian sininya dipencet. Nah, ternyata konfirmasi dari Casey Stoner, kalau pembalap melakukan pengereman dengan thumb brake, itu mempengaruhi kestabilan. Karena pastinya kan dari posisi begini dia harus buka gini, Cak. Ini beda kalau menggunakan kopling seperti ini, maka itu natural. Nah, itulah kenapa akhirnya Brembo ya meracik sebuah desain konstruksi yang smart atau pintar ya, dan itu digunakan Maverick Viñales. Makanya disebut sebagai scooter brake. Nah, seperti apa sih kinerja scooter brake? Nah, ini, Cak, yang menarik adalah scooter brake itu sama dengan kopling biasa. Jadi kopling yang diracik oleh Brembo yang bekerja sama dengan Aprilia, ternyata fungsi dari kopling itu bisa menjadi dua, Cak. Yang pertama sebagai kopling biasa, yang kedua pada saat dipencet. Jadi ada semacam valve khusus ya, itu nanti Maverick Viñales hanya tinggal mencet tombol, ada tombol khusus yang mana ketika tombol digunakan maka fungsi dari kopling ini akan berubah menjadi rem. Makanya teman-teman jangan kaget kalau Maverick Viñales pada saat mengerem dia kadang-kadang kelihatan menggunakan rem dua-duanya. Nah, piye, wis dapat gambaran ya. Jadi teman-teman semuanya, artinya begini, Cak. Artinya Aprilia ternyata menggunakan yang namanya scooter brake dan hanya digunakan oleh Maverick Viñales. Jadi sekilas informasi buat teman semuanya ya. Yang disebut sebagai scooter brake ini adalah betul, Cak. Jadi tuas bagian kiri fungsi kopling itu bisa berubah menjadi rem. Ini adalah sebuah konstruksi khusus yang diperkenalkan oleh Brembo di tahun ini. Yang menjadi perhatian kita adalah kenapa kok hanya Viñales yang menggunakan ini? Cak Oliveira mengatakan bahwa dia tertarik dengan yang namanya scooter brake karena ternyata sistem atau mekanisme ini membuat pembalap bisa lebih leluasa untuk rebah. Jadi teman-teman, ini adalah sebuah sistem khusus yang dikembangkan oleh Brembo di tahun 2024 ini. Ini adalah sebuah sistem cerdas, kita katakan demikian, karena gini, Cak. Ternyata pada saat
pembalap mengerem, ya, dengan tombol khusus yang diberikan, maka fungsi dari kopling ini akan berubah langsung menjadi rem. Jadi ini adalah sebuah mekanisme khusus, ada valve khusus, namanya cam ya. Kita juga nggak tahu kok cam ya, tapi ini adalah valve. Ibaratnya itu kayak cam khusus, yang mana pada saat Vinales mencet, ada tombol ya di stang sebelah kiri, yang khusus akan memindahkan ya antara dia menjadi kopling atau menjadi rem. Itu hanya ada tombol khusus saja ya. Itu dipencet maka secara instan akan berubah fungsi. Nah, teman-teman jangan salah, kita pasti berpikir, ah kok ribet Cak IWP, kok bisa Vinales gini Cak? Sebenarnya harus tahu bahwa MotoGP bike ini tidak menggunakan kopling sama sekali kalau sudah running. Sekali lagi, sudah kayak Matic Cak. Makanya kalau sambil perhatikan, kalau pembalap sedang geber ya, drosor gitu ya, takin mereka hanya menggunakan persneling aja. Jadi mau dia nambah persneling atau ngurangi persneling, nyaris yang namanya kopling tidak ada pergerakan. Ya memang begitu Cak, tapi sudah dikembangkan semakin maju dan maju. Jadi kopling ini Cak hanya digunakan pertama hanya pada saat start di bagian kopling ya. Dan kedua adalah pada saat crash, pastinya harus tarik kopling ya. Dan juga yang terakhir adalah pada saat masuk pit, itu aja. Selebihnya mereka nggak menggunakan kopling. Makanya Cak, pada saat keluar dari grid atau pada saat start pertama kali, maka Vinales akan mencet tombol khusus tersebut. Pada saat gini, taruhlah nih ya, Vinales sudah start ya. Nah, pada saat start selesai, fungsi dari kopling itu akan langsung dirubah oleh Vinales menjadi rem. Jadi ada tombol khusus yang dikembangkan oleh Brembo. Pertanyaannya begini, Cak. Bagaimana bisa kok hanya Vinales yang disuplai? Kenapa tidak tim-tim lainnya, tidak pembalap lainnya? Teman-teman, sebenarnya Brembo di awal tahun kemarin sudah memperkenalkan dan juga memberikan semacam edukasi kepada para pembalap lainnya bahwa dengan model sistem skuter brake ini akan membuat pembalap lebih leluasa rebah. Karena sampean tahu sendiri ya, pada saat kita rebah ke kanan, pasti sampean merasakan. Kalau kita pernah track day ya, mungkin teman-teman yang belum track day monggo dijajal. Kalau IWB sendiri memang benar-benar merasakan, Cak. Pada saat kita ngerem, rebah ke kanan, dan dibutuhkan rem belakang, ini sangat sulit. Kaki kita bergerak. Pasti ada pergerakan yang akan membuat kita nggak nyaman, karena sempit banget, Cak. Celah kaki itu sempit karena nempel dengan aspal. Nah, itulah yang membuat Vinales suka sekali, karena dia sekarang ini tidak perlu lagi menggerakkan kaki kanan, Cak. Kan nggak ada rem di bagian tuas kaki. Karena rem belakang, tuasnya sudah nggak ada, dipindah ke bagian kopling. Nah, itu, Cak. Itu yang dibuat oleh Brembo, ya. Dan ternyata pada saat diperkenalkan oleh Brembo, lucunya, Cak, ternyata banyak pembalap yang nggak suka. Banyak pembalap mengatakan, ah, enggak ah, kayaknya enakan di kaki, dia lebih natural. Tapi ternyata Vinales lebih jeli, Vinales memilih itu dan berhasil sebab Vinales memberikan penekanan, dia sangat diuntungkan pada saat membalap. Banyakan ya membalap pada trek yang banyak belok ke kanan. Tapi kalau belok ke kiri ya memang nggak diuntungkan. Seperti Sachsenring kemarin, kita bisa katakan bahwa Aprilia tidak banyak diuntungkan. Karena, ya sorry bukan Aprilia, Vinales ya. Karena yang menggunakan hanya Vinales. Karena kenapa? Banyak belok ke kiri, Cak. Jadi anti clockwise. Kalau banyak belok ke kiri, keuntungan skuter brake ini ya tidak banyak membantu. Karena kan yang menjadi strong point untuk skuter brake adalah pada saat pembalap belok ke kanan. Nah, demikian kira-kira Cak ya. Mungkin dari sini sejauh ini ada pertanyaan nggak kira-kira? Sudah jelas nggak kira-kira? Jadi teman-teman, itulah kenapa ya setelah para pembalap banyak yang menolak, Brembo pun akhirnya hanya memproduksi untuk Vinales, Cak. Bahkan yang terbaru, Oliveira itu tertarik untuk menggunakan skuter brake, tapi ya Brembo menolak, sebab sepertinya Brembo juga fokus hanya untuk tim factory karena memang biayanya mahal, dan itu diakui oleh Oliveira bahwa mereka atau Brembo tidak bisa menyuplai untuk tim satelit, sehingga hanya Aprilia RSGP Maverick Vinales yang sekarang disuplai. Itu yang kita dapatkan. Kalau Alex Spargaro, kita rumornya sih normal ya, dia nggak menggunakan model skuter brake, hanya Vinales yang merasa nyaman, merasa senang. Makanya yang bisa kita fokusin di sini adalah ini adalah pengereman yang dijejalin oleh Brembo kepada Vinales saja. Lainnya belum. Jadi teman-teman, itu sekilas informasi buat semuanya. Jadi jangan kaget kalau pada saat ngerem, mungkin ya tidak selalu track semuanya menggunakan skuter brake. Karena sekali lagi skuter brake ini kan bisa aja dicopot, bisa aja nggak digunain di sirkuit tertentu. Tapi di sirkuit-sirkuit yang banyak belok kanan, pasti ini akan dioptimalkan oleh Vinales dan juga timnya. Dan itu menjadi keuntungan bagi Aprilia dan juga Vinales. Jadi, teman-teman, ternyata MotoGP makin canggih, di mana untuk tuas kopling sebelah kiri bisa berubah fungsi menjadi rem, gara-gara disuplai oleh Brembo.
sehingga ini akan menjadi kekuatan dari Aprilia Viñales. Sejauh ini Cak memang belum ada request khusus dari tim lainnya atau pembalap lainnya dan hanya Viñales. Jadi kita perlu bring up ini ke samping semuanya biar tahu bahwa ternyata di sana Cak, di MotoGP ada rem yang sama dengan Matic sampean, di mana remnya ya kiri kanan Cak, itu adalah Maverick Viñales. Ada tombol khusus yang akan merubah posisi atau merubah fungsi dari rem menjadi kopling ketika dibutuhkan. Nah, kira-kira demikian Kang Mas ya. Jadi sekilas informasi WP dari Pak Lupo semoga mencerahkan sampai yang penasaran ketika melihat ada Viñales ngerem dua-duanya. Dan teman-teman harus tahu bahwa MotoGP bike, sekali lagi, untuk gearnya itu ke depan semuanya untuk memasukkan gigi. Sementara mengurangi ke belakang semuanya, kayak bebek persis saja. Dan tidak ada transmisi netral. Sekali lagi, tidak ada gear netral. Nah, ada yang kemarin komen, tapi kok Cak IWP bisa digeber-geber, bisa digeber-geber dan lain sebagainya. Cak, itu bukan gear netral, tapi itu adalah sebuah mekanisme, ada tuas khusus, yang mana pada saat ditarik ataupun digerakkan, diaktifkan, maka secara otomatis transmisi tidak akan engage, ya, tidak akan engage atau tidak akan masuk giginya. Jadi bukan gear netral, Cak, karena bagaimanapun MotoGP berusaha keras. Mereka mengurangi komponen-komponen nggak perlu. Jadi tidak ada transmisi netral, tidak ada gear netral, tapi mereka ada semacam mekanisme yang akan membuat ibaratnya kopling yang tidak akan engage ya dengan persneling. Jadi kira-kira demikian ya Cak ya. Semoga mencerahkan semuanya. Jadi gigi MotoGP adalah 1 hingga 6, tidak ada N atau netral. Semoga mencerahkan semuanya dan tunggu review IWP lainnya tentang MotoGP, informasi-informasi lainnya tentang MotoGP, termasuk rumor ya. Ada beberapa rumor yang mengatakan bahwa Repsol akan hengkang dari Honda dan akan mensponsori langsung ikuti Marquez. Apakah ini make sense? Kita akan bahas nanti pada next video. Semoga mencerahkan semuanya dan tunggu update IWP tentang MotoGP lainnya. Itu aja update yang benar bersama semuanya. Dan seperti biasa kalau teman suka video ini, like, share, dan subscribe. Oh, jadi Cak, sampai sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandos.